Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nizar Saputra. Selamat siang. Saya ucapkan dari Terminal Purabaya Bungurase, Surabaya. Dan hari ini hari Minggu tanggal 8 Februari 2026. Jadi siang ini kita kembali berada di Terminal Bungurase. Nah, seperti biasa nanti kita akan mencari dan mencoba lagi bis yang unik-unik di jalur tapal kuda. Jujur siang ini saya masih belum ada pilihan kira-kira nanti enaknya naik apa. Palingan habis ini kita langsung ke shelter aja ya, dan sambil melihat situasi dan kondisi siang ini di Terminal Bungurase seperti apa. Oke, ini jam 10:43. Jadi siang ini kita kembali berada di Terminal Bungurase. Nah, seperti biasa teman-teman, nanti kita akan mencoba bis yang unik-unik lagi di jalur tapal kuda. Jujur saya masih belum ada planning kira-kira nanti naik bis apa. Palingan teman-teman sudah melihat isi thumbnail dan judul video ini ya. Nah, terpantau siang ini ada beberapa armada yang baru saja datang. Contoh di ujung sana itu ada armadanya Pak Cahyo yang kapan hari sempat kita naiki juga. Ini ada Margo, ini depan saya ada Bali Perdana, ini ada Akas Madura teman-teman, sebelahnya Restu. Ini sih menarik juga ya, Anugerah 88. Ini dulu kalau nggak salah ex Ambulu yang pernah jalan rute Ambuluan. Ini sebelum Anugerah Sabar Indah teman-teman. Ini ada juga Anugerah 88. Ini saya ingat banget armada yang dulu pernah kita naiki juga. Ini dari Probolinggo ke Surabaya. Dia ini hanya PP-an aja teman-teman. Yuk kita geser ke sana. Ini ada laju. Ini kayaknya laju yang kapan hari baru viral ya. Nah, di sini ada tulisannya Surabaya ke Jember 40.000. Saya ingat banget naik armada ini masih ada tulisan tarifnya teman-teman di kacanya kalau nggak salah ya waktu itu. Tapi sekarang udah nggak ada. Ini ada laju juga nih. Saya lupa nama drivernya Pak siapa, tapi saya rasa armada ini pernah viral di TikTok ya. Kalau nggak salah waktu itu di stikernya itu 40.000, penumpangnya ditarik berapa ya? 50 atau 60 gitu, saya lupa. Nah, kalau buat teman-teman yang tahu ceritanya bisa banget tulis di kolom komentar. Ya udah, habis ini kita langsung ke shelter aja sambil melihat kira-kira ada armada yang menarik apa enggak. Oke, ini kita baru saja pindah ke parkiran dalam. Jadi terpantau siang ini nggak terlalu crowded banget ya, untuk traffic penumpangnya masih stabil lah. Nah, ini ada beberapa armada yang sudah parkir. Kita mulai dari sini dulu aja. Ini ada armadanya Sugeng Rahayu yang mau masuk ke shelter ya teman-teman. Itu ada 7266, ini ada 7037. Ini ada Princess Ambulu. Depan saya ini ada Jaya Utama tujuan ke Bojonegoro. Saya sih salvok sama armada ini ya, warna putih depan saya nih, Anugerah 88. Kayaknya sih menarik ya untuk dicoba. Kelihatan anomali banget, dan yang pasti sih kayak ekstrim ya teman-teman. Nah, sebelahnya lagi itu ada Bagong Ambulu Borneo. Bentar lagi dia masuk. Di shelter Ambulu yang sudah parkir ini ada laju. Kalau jam-jam segini sih kayaknya maskot ya. Nah, itu ada laju. Untuk arah ke Jember dan ke Situbondo itu ada laju dan Anggun Kerida yang sudah persiapan masuk ke shelter. Saya masih salvok sama armada Anugerah 88 ini, menarik ya. Ini nggak tahu dulu ex armada apa. Buat teman-teman yang tahu bisa banget tulis di kolom komentar. Nah, habis ini saya coba cari tahu dulu kira-kira nanti berangkatnya dari Surabaya ini jam berapa. Nah, itu ada Om John juga barusan masuk Anugerah 88 yang pasti dia PP-an ya. Sebelahnya lagi ada Anggun Krida. Sebelahnya lagi itu ada laju yang kemarin tadi saya sempat bahas, itu sempat viral gara-gara di kacanya itu ada tarif Surabaya Jember 40.000, tapi realitanya waktu itu penumpang kena 60.000 kalau nggak salah teman-teman gitu. Nah, ini saya baru saja tanya sama krunya. Kebetulan yang tadi kita kenal sama krunya Princess Sabar Indah ini. Jadi untuk armada Anugerah 88 di depan saya ini, infonya dia berangkat dari Bungurase ini jam 12.26 teman-teman. Ini masih jam 11.30, jadi masih 1 jaman lagi. Ya udah, palingan kita habis ini langsung masuk aja ya, karena ini kondisi di luar panas banget sambil ngadem di dalam. Dan BTW untuk armadanya itu dia AC ya teman-teman, jadi ekonomi AC bukan non AC. Udah, habis ini kita masuk ke dalam.
Oke, bismillah, ini kita masuk ke dalam ya. Nah, ini kita udah masuk. Kita duduk sini aja. Ini unik banget ya. Dan itu ada beberapa penumpang yang udah naik kurang lebih sekitar 5 di depan sana. Dan untuk jarak antar seatnya seperti ini ya. Ini bisa dibilang rapat banget, benar-benar mentok kaki saya. Dan untuk kursinya dia pakai kursi Bluetooth. Di bagian atas ini ada lover AC. Kalau untuk AC-nya sih nggak terlalu dingin ya, standar aja lah. Nah, untuk Armada ini dia kelas ekonomi AC, jadi kursinya berkonfigurasi 32, totalnya sih kayaknya nggak sampai 60. Nah, ini ada yang menarik, ini kursinya nggak tahu konsepnya konsep gimana ini. Ini bisa buat tidur juga. Dan untuk kondisi lantainya seperti ini teman-teman, di banyak yang rusak ya. Ini jam 12.08, habis ini kita persiapan masuk ke shelter ya. Nah, ini saya posisi masih belum ditarik karcis, tapi kalau untuk penumpang yang di depan itu tadi baru naik udah dimintain karcis teman-teman. Nah, ini kita berangsur maju ke shelter, ini nggak tahu maju doang apa parkir lagi ya. Karena tadi penumpang yang di belakang itu udah mulai agak emosi kayaknya. Nah, ini persiapan masuk ke shelter. Oke, ini jam 12:18. Ini kita baru saja parkir di shelter ya. Ini saya masih ragu kira-kira bakalan tembus apa enggak. Yang pastinya armada ini armada PP-an ya, dari Surabaya ke Probolinggo mentoknya, dan via arteri. Ini tadi baru saja ada tambahan 3 penumpang. Kalau semisal penumpangnya dikit ya ragu kira-kira tembus apa enggak. Ya udahlah, kita lihat aja nanti ya. Oke, ini jam 12.23. Kita lepas shelter. Dan untuk kondisi penumpang di depan seperti itu ya. Nah, ini kita parkir di Tamparan sambil cari penumpang lagi. Dan terpantau juga di Tamparan ini nggak terlalu banyak penumpang teman-teman, dikit ya. Ini ada Harapan Jaya, depannya itu ada Bagong Malang. Kita mulai bergerak lagi. Tadi sempat beberapa menit itu stuck parkir di Tamparannya. Ini udah mulai ramai penumpang. Tapi kalau di sini tuh rawan ya, rawan calo. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang mau pergian gitu, kalau bisa jangan naiknya jangan di sini. Mending jalan bentar aja masuk ke dalam, ya cari aman gitu. Di sini tuh tempatnya soalnya ya, karena orang mikirnya kan praktis gitu ya, biar nggak capek-capek masuk ke dalam. Cuman ya di sini tuh udah benar-benar banyak mangsanya gitu, jadi saya saranin masuk ke dalam aja. Ini kita sementara duduk di tengah dulu aja ya, karena di depan itu udah full penumpang. Nanti kalau misalnya ada yang kosong baru kita pindah lagi ya.
nggak ada penumpang ya, jadi kita lanjut. Saya kurang tahu ya belakangnya kita ini apa, kayaknya sih Asep tadi ya yang Samarinda. Ini langsung mengarah masuk gerbang tol Waru Utama. Jam 12.55 kita masuk gerbang tol Sidoarjo 2. Ini tadi bisa baru saja membayar untuk karcisnya teman-teman. Jadi untuk tampilan karcisnya seperti ini, dia karcis coret dan modelnya ini model karcis sejuta umat. Nah, bicara tarifnya sendiri, jadi kalau untuk armada ini kan dia via arteri ya, jadi turun Gempol full lewat bawah sampai dengan Probolinggo. Nah, ini tadi saya ditarik 30.000, tapi awalnya krunya itu minta 40.000 teman-teman. Cuman ya saya rasa terlalu tinggi, akhirnya tadi coba saya nego, alhasil krunya mau. Ya seperti inilah yang perlu kita lakukan kalau semisal naik bis-bis kiranya agak sensitif ya. Apalagi kelihatannya tuh bakalan ketok kalau semisal teman-teman pas ditarikin karcis, sekiranya harganya itu nggak masuk akal, wajib untuk dinego. Ya bilang aja udah biasa langganan bis ini, insya Allah sih pasti dikasih ya. Ya ini tadi awalnya diminta 40, saya coba nego 30, saya berdalih langganannya bis ini, akhirnya dikasih teman-teman. Ya udah, ini kita kembali melanjutkan perjalanan lagi ya. Jam 13.07 ini kita masuk gerbang tol Kejapanan. Ini jujur ya, setelah kita lepas terminal tadi mulai jalan normal itu AC-nya kayak nggak berasa sama sekali, malah tambah panas ini di dalam. Tapi tadi pas parkir di shelter itu malah dingin, ini pas jalan malah panas teman-teman. Nah, ini kita masuk gerbang tol Kejapanan. Di sini nggak ada tambahan penumpang lagi ya. Kembali melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ini kita exit gerbang tol Gempol. Ini jam 13.11. Dari sini nanti kita akan full arteri atau full jalur bawah sampai dengan Probolinggo. Ini mungkin estimasi nyampe Probolinggo, kalau lihat kondisi armadanya kayak gini ya mungkin sekitar jam 4 mungkin, kurang lebih ya. Ya makanya nanti kita lihat aja.
Bundaran Gempol ini. Seperti biasa kalau bis-bis ekonomi via arteri itu pasti ngetem dulu, dan nggak tahu kira-kira berapa menit ngetemnya. Nah, ini ada penumpang di depan saya, kayaknya barusan kena getok ya. Mbak, coba lihat karcisnya. Permisi ya. Ini tadi sampean mau kemana? Mau ke Jember ya? Naiknya dari atas tadi. Dari atas. Terus kena tarif berapa? 90.000. Kasih uangnya tadi berapa? 100.000 ya. Cuman belum dikembaliin. Berarti ini tadi mbaknya dari Surabaya benar-benar mau ke Jember ya. Padahal bis ini tuh nggak nyampe Jember mbak, ini mentoknya nanti di Probolinggo, yang pastinya nanti sampai dioper. Ini saran saya nanti jangan dibuang karcisnya, nanti kalau semisal sampai dioper, ini bisa buat pegangan, jangan sampai bayar lagi kayak gitu ya. Nah ini sih sangat disayangkan sekali, ini ada penumpang di depan saya benar-benar kena getok ini. Ini ditarik tarif 90.000 dari Surabaya ke Jember teman-teman. Ini tadi infonya rencananya mau naik Patas, ternyata Patasnya nggak ada yang parkir, dan rencana juga mau naik Bagong. Sebenarnya sih tahu ya Bagong tarif murah, cuman pas kebetulan nggak ada yang parkir ini tadi, entah jamnya belum ada atau gimana. Alhasil naik Armada ini. Ini tadi juga tarifnya 90.000, wah ini benar-benar ekstrim. Saya rasa ini hanya oknum aja ya, tapi nggak semuanya tuh kayak gini. Kemarin kita juga sempat beberapa kali naik bis Bumelan, ya tarifnya sih masih dibilang masih masuk akal. Tapi kalau yang ini udah benar-benar gak masuk akal, ini 90.000 loh, bayangin. Ini sih benar-benar sangat disayangkan sekali, 90.000 loh. Saya aja kaget, Jember 90.000 ekonomi. Ya soalnya mbaknya juga masih awam ya naik bis. Biasanya sih kalau nggak naik bis juga naik kereta, tapi lebih seringnya tuh naik kereta. Nah ini kita masih berhenti di Gempol, ini nggak tahu kira-kira lama apa enggak parkirnya. Itu terpantau krunya lagi ngopi sana di warung depan. Ya udahlah, kita tunggu aja ya. Ini jam 13.31, kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Nah selama parkir tadi juga ada penumpang yang naik, itu kurang lebih sekitar ada 4 orang. Nah kita kembali melanjutkan perjalanan lagi ya. Jam 13.45 kita masuk Bangil. Di sini ada sebagian penumpang yang turun ya. Dan ini langsung lanjut jalan lagi. Kita sampai di Terminal Lama Pasuruan ya. Ini jam 14.17. Ini kayaknya ada paketan. Dan ada penumpang yang turun di sini juga. Kembali melanjutkan perjalanan lagi, kita sempat menaikkan paket dan ada penumpang yang turun di sini ya.
Ini jam 14.56. Kita masuk daerah Nguling. Tapi ini nggak ada penumpang yang turun, jadi kita lanjut jalan lagi. Jam 15:11 ini kita masuk daerah Ketapang. Nah, habis ini kita melewati simpang Ketapang lalu mengarah masuk ke terminal Bayuangga. Ini sambil nurunin penumpang juga ya. Habis ini bakalan banyak penumpang yang dioper. Jadi selain penumpang yang Jemberan tadi itu ada 2 penumpang. Itu kalau nggak salah Bondowoso. Tadi naiknya dari Gempol. Nah, ini kita melewati simpang Ketapang. Nah, ini ada Anggun Bondowoso. Ayah Bondowoso Raksar Nah, ini Baitol. penumpangnya pasti dioper Ya di sini. Bondowoso Raksar Baitol Juki Binabes. Ya Bondowoso. This one, bidding. This one, right? Ada. Hah? Ban pun kagak ada, Cak. Oh iya, ayo. Kita ngerti ngapain ini. Iya, Bang.
Oke, alhamdulillah ini kita sampai di Terminal Banyuangga. Ini jam 15 lewat 18 menit. Kita menepi dulu. Itu ada armadanya Pak Cahyo ketemu lagi. Akhirnya nyampe juga, rasanya tadi kayak nggak nyampe-nyampe ya. Nah ini cukup menarik teman-teman. Ini ada AKAS. Ini AKAS perorangan ya. Nah 2 itu AKAS perorangan. Yang pastinya ini kayaknya PP-an aja. Tapi setahu saya yang Tentrem ini tembus sampai dengan Banyuwangi. Kalau yang depannya itu dia PP-an sampai Situbondo aja. Nah itu ya, tadi ada mbak-mbak, dia turunnya di Jember kena tarif 90.000. Ini masih belum tahu mau dioper kemana itu. Tadi sih saya cuman bilang kalau bisa karcisnya disimpan, jangan sampai dibuang. Takutnya nanti kalau misal dibuang, naik bis operannya lagi diminta karcisan lagi teman-teman, kan tambah untung akhirnya. Menurut saya sangat disayangkan sekali ya, apalagi dengan kondisi penumpang yang lumayan cukup banyak, ternyata juga tarifnya tuh banyak yang nggak amanah teman-teman. Itu tadi juga Surabaya Jember 90.000. Tadi juga ada penumpang dari Gempol naiknya ke Bondowoso, 2 orang kena 75.000. Wah itu sih sangat disayangkan sekali. Kalau kayak gini nih yang berbuat oknum satu kru, yang kena pasti semuanya. Karena saya rasa juga semenjak adanya PO Bagong masuk Tapal Kuda ini, ya ada beberapa PO yang udah mulai berbenah. Pastinya dengan kejadian kayak gini, apalagi nanti penumpangnya jadi tahu, ya pasti makin ikut-ikutan jelek ya, seperti itu. Ya udah, mungkin sekian dulu video trip perjalanan kali ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau menonton video saya dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di next video selanjutnya.